Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas atau kita akan membuat sebuah header menggunakan Adobe Photoshop. Jadi header tersebut nantinya bisa Anda gunakan atau bisa Anda terapkan ke dalam website Anda. Pertama-tama, Anda silahkan buka Adobe Photoshop ya. Ya, lalu di dalam Adobe Photoshop ini Anda bisa menggunakan file open untuk membuka gambar. Anda silakan cari direktorinya, gambar itu ada di mana. Anda bisa cari. Kita akan membuat header dengan ketiga bahan ini. Ini kalau sudah silakan Anda open atau Anda buka. Gambar inilah nantinya yang akan kita desain menjadi satu header. Gambar inilah yang nantinya akan jadi satu header. Ya. Pertama-tama Anda silakan file pada menu bar, lalu new. Silakan beri nama bebas. Kita kasih serempak saja header nanti contoh. Ini 800. Oke. Lalu satuannya pixel. Untuk tingginya kita buat 175. Resolusi kita buat 150. Resolusi ini bisa Anda besarkan lagi dengan catatan apabila resolusi nanti tinggi atau besar, otomatis image size-nya akan menjadi besar pula. Ya, jadi satuannya di sini saya pakai pixel, setelah itu Anda oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami semua ya. Baik. Oke, yang pertama-tama Anda silahkan minimize gambar yang belum terpakai. Jadi jangan di close ya, tetapi Anda minimize saja supaya nanti bisa kita panggil lagi ketika saat digunakan. Ini saya minimize. Gambar minimize ada di sini semua. Oke. Gambar minimize semua ada di sini. Ya, jadi ingat-ingat ya Anda bisa membuka semua objek gambar dari file open tadi. File open, lalu Anda membuka lembar kerja baru menggunakan file new. Ukurannya Anda tentukan. Hasil dari state atau lembar kerjanya adalah seperti ini. Lalu kita buka mobil. Ya, dari ketiga gambar bahan tadi, kita pakai mobil terlebih dahulu. Kita seleksi. Ya, kita seleksi mobilnya. Jadi kita ambil mobilnya saja. Kita ambil mobilnya saja. Kita hilangkan background-nya. Jadi seperti itu. Ada dua cara menghilangkan background di dalam Adobe Photoshop. Ya. Ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Saya akan menjelaskan dua cara.
Yaitu yang pertama, Anda bisa menggunakan brush tool dan Anda bisa menggunakan pad. Anda bisa menggunakan brush tool dan Anda bisa menggunakan pad. Ini seperti itu. Yang pertama, kita coba menggunakan brush tool. Caranya adalah, Anda lihat, pastikan Anda aktif di mobil. Kalau Anda klik di sini, dan layar di sini adalah background, berarti Anda aktif di background. Tetapi kalau Anda klik di sini, berarti Anda klik di background mobil. Nah, di sini ada gemboknya, yaitu masih terkunci. Silahkan Anda klik 2 kali, double klik ya. Oke. Setelah Anda double klik, lock-nya akan hilang. Jadi gambar ini siap untuk diedit. Sampai sini bisa mengikuti? Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kalau kita menggunakan brush tool, Anda gunakan add layer mesh. Di sini Anda lihat. Ya, di sini Anda lihat ada add layer mesh. Anda klik, lalu Anda gunakan brush tool. Anda gunakan brush tool. Nah, ya, Anda gunakan brush tool. Pastikan di sini warnanya adalah hitam. Jadi set foreground-nya, set foreground color ini adalah hitam. Pastikan hitam. Jadi kalau ini hitam, ketika saya goreskan ke sini, ya, saya goreskan ke sini, ini background-nya akan hilang yang digoreskan. Ya, kalau ini masih berwarna putih, dia untuk menetralkan atau mengembalikan background yang tadi hilang. Ya. Jadi itu perbedaannya antara hitam dan putih. Oke. Untuk menghilangkan secara kasat, ya, Anda tambahkan opacity-nya menjadi 100. Oke, ini saya buat. Nah, dia akan hilang. Ya, background seperti yang seperti catur ini adalah hilang. Sebenarnya dia bukan hilang, tetapi tertutup oleh mesh di sini. Ya, jadi Anda tinggal sisakan mobilnya saja di sini. Anda tinggal sisakan mobilnya saja. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ya, Anda tinggal sisakan mobilnya. Kalau seumpama tercoret seperti ini, Anda tinggal ganti ke putih. Nah, Anda tinggal ganti ke warna putih, otomatis dia akan kembali seperti semula. Ya, jadi Anda sisakan mobilnya saja. Kalau ingin lanjut menghilangkan, nah Anda ganti yang hitam. Ya, Anda ganti yang hitam. Jadi seperti itu. Lalu kalau ada bagaimana supaya detail, ini bisa Anda besarkan. Ya, ini bisa Anda besarkan. Nah, ini bisa Anda besarkan untuk gambarnya dengan menekan CTRL plus. Ya, jadi CTRL plus itu untuk membesarkan. Ini contohnya saya CTRL plus atau saya Ctrl plus. Nah, ini seperti ini. Lalu ini brush-nya bisa Anda ganti yang tepinya itu tidak ngeblur seperti ini. Ya, Anda cari yang tepinya itu
pekat. Nah, seperti ini ketika saya besarkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengecilkan brush, Anda tekan kurung kurawal, yaitu kurung yang ada di sebelah huruf P. Oke, maaf, ini pastikan hitam dulu. Setelah itu, nah, Anda perlahan gosok bagian yang ingin dihilangkan. Memang prosesnya lama, tetapi memang seperti inilah ketika Anda membuat atau menyeleksi gambar yang ingin dihilangkan. Anda bisa mengecilkan sesuai dengan bentuk yang ada di dalam objek. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, Anda bisa menghilangkan bagian yang ingin Anda hilangkan menggunakan brush tool. Nah, ya. Oke. Anda bisa besar kecilkan objek sesuai dengan keinginan Anda. Seperti ini. Kalau kurang rapi, Anda bisa menetralkan lagi menggunakan warna putih. Anda bisa kecilkan, Anda cek. Ya, Anda cek. Ganti warna putih. Maaf, ganti warna hitam untuk menghilangkan. Oke, di sini memang Anda harus dituntut untuk teliti supaya objek yang dihasilkan itu benar-benar terseleksi dengan baik dan benar. Ya, di sini Anda benar-benar harus teliti agar objek dapat terseleksi dengan baik dan benar. Jadi Anda jangan tergesa-gesa untuk masalah ini. Nah, ini Anda harus. Nah, Anda fokus terhadap objeknya terlebih dahulu. Nanti Anda juga bisa menghilangkan area yang tidak perlu. Jadi Anda fokus dulu terhadap objeknya dulu. Itu yang terpenting.
Nanti mungkin Anda bisa mencoba lebih rapi dari saya. Oke. Dan mungkin nanti bisa mencoba lebih rapi dari saya dan lebih bagus mungkin dari saya. Pastikan mouse Anda dapat berfungsi dengan normal, dan di dalam mouse itu ada yang namanya DPI. Semakin tinggi DPI dari mouse Anda, itu akan semakin halus ketika kita jalankan. Jadi ketika mouse itu semakin halus, jadi jalan dari mouse tersebut akan lebih smooth atau lebih halus. Jadi kita lebih nyaman ketika menggunakan untuk desain. Jadi kalau untuk urusan desain memang semua spesifikasi itu memang harus diperhatikan. Dari spesifikasi komputer, dari spesifikasi pendukung, mouse, itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi seperti ini. Ini kita masih menggunakan brush tool ya. Kita masih menggunakan brush tool, nanti kita juga akan praktik menggunakan yang namanya pad. Oke, ini kalau menggunakan brush tool memang sedikit lebih teliti. Ini hasil dari kita menggunakan brush tool ya. Jadi tinggal kita hilangkan bagian yang tidak diperlukan. Ya, kita sudah fokus terhadap area, ya. Kita sudah fokus terhadap area yang ingin kita pakai. Sekarang kita tinggal fokus terhadap bagian yang ingin kita hapus. Tekan apa tadi untuk membesarkan brush tool? Kurung kurawal, sebelah di huruf P, kurung kurawal tutup itu untuk membesarkan, kurung kurawal buka itu untuk mengecilkan. Jadi seperti ini. Oke, tinggal Anda rapikan saja area yang tidak diperlukan. Oke, di sini Anda perhatikan area-area yang tidak diperlukan sudah hilang. Oke, Anda nanti mungkin bisa lebih rapi dari saya. Oke. Ini akan terkendala ketika mouse Anda kurang bersahabat dengan Anda. Jadi
Hasilnya seperti ini. Bisa Anda lihat kita sudah menyeleksi area yang tidak diperlukan atau kita sudah menyeleksi bagian yang diperlukan, yaitu mobilnya saja. Anda bisa lihat di situ. Anda bisa lihat di sini area yang tidak diperlukan, yaitu background dari mobilnya sudah kita bersihkan, jadi kita tinggal dapat mobilnya saja. Kalau tergosok seperti ini, kalau satu kali gosok, Anda bisa menggunakan Ctrl plus Z, yaitu untuk undo. Ya, sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau memang seperti ini, Anda bisa menggunakan foreground putih yang tadi sudah pernah saya lakukan, tinggal Anda gosok saja. Nah, ya. Hal tersebut harus Anda lihat bahwa masking ada di sini. Ya, harus Anda lihat bahwa masking ada di sini. Jangan sampai Anda bisa melihat kotak di sini. Ya, ada perpindahan kotak putih. Ya. Ada perpindahan kotak putih, Anda lihat. Nah, kotak putih ini pastikan ada di sini. Ya, di kotak mesh. Ya, di layer mesh thumbnail. Jangan sampai di sini. Ketika kotak putih di sini, lalu Anda brush, ya dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, dia akan menjadi merah warnanya. Merahnya di mana? Di sini Anda lihat nih, ada warna merah di sini. Ya, itu saya Ctrl Z. Oke, pastikan kotak frame putih ini ada di sini. Oke, silahkan apabila Anda ingin bertanya, sebelum kita lanjutkan, saya beri waktu untuk bertanya. Masukkan saja di komentar. Silakan atau langsung Anda bisa tanyakan ke saya.
Baik. Ya, jadi memang kalau menggunakan brush tool, ya kita memang menggunakan beberapa langkah, yaitu harus menambahkan layer mesh yang seperti Anda lihat ini di sini. Anda lihat kursor saya. Lalu Anda perhatikan warna di sini. Pastikan foreground ini harus hitam dan yang putih ini adalah background. Ya, jadi yang dipakai untuk menghilangkan itu adalah yang hitam dan yang putih ini digunakan untuk menetralkan. Ya, jadi untuk mengembalikan hal gambar yang hilang. Lalu pirantinya atau toolnya untuk menghilang dan tidakkan itu kita menggunakan brush tool. Kita menggunakan brush tool. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal Anda gunakan move tool, lalu tinggal Anda geser aja ke sini. Nah, ya. Setelah ini Anda kecilkan. Nah, kalau memang masih ada seperti ini, Anda klik di layer, pindahkan kotak putihnya, klik. Ya, saya harap Anda bisa memperhatikan ini, klik. Ya, ini bisa Anda hilangkan lagi, Anda teruskan untuk hilang. Nah, ya. Nah, kalau sudah, ini Anda kecilkan. Ya, ini Anda kecilkan mobilnya. Nah, kalau Anda lihat masih ada belang-belang atau masih ada background yang belum hilang, Anda bisa lanjutkan lagi. Pastikan ini ada di sini dulu yang penting. Ya. Frame putih ini ada di sini dulu. Kalau di sini dia tidak bisa, yang sering kelupaan adalah di sini. Jadi siswa atau teman-teman ini kelupaan tuh ada di sini nih. Ya. Di sini ya dia tidak bisa, harus klik di sini dulu. Nah, ya kalau sudah pastikan hitam, pakai brush tool. Nah, ini Anda hapus nih area-area yang sekiranya masih perlu dihapus. Nah, oke. Anda letakkan di sini. Ya. Oke. Ya. Jadi Anda letakkan di situ atau boleh ya dimanapun. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini saya close. Ya, tidak usah di-save, tidak masalah ini. Oke. Ya. Nah, itu kalau Anda menggunakan brush tool. Kalau itu Anda menggunakan brush tool. Bagaimana kalau kita menyeleksi objek tanpa menggunakan teknik brush tool? Bisa saja kita ambil tadi mobil. Ya, kita ambil mobil, open. Ya. Oke. Ya. Anda lihat di sini kita menggunakan teknik yang lain untuk menyeleksi sebuah objek. Anda perhatikan, tekniknya sama, tetapi maaf, tujuannya sama untuk menyeleksi sebuah objek, tetapi kita menggunakan teknik yang berbeda. Kalau tadi kita menggunakan brush tool, kita sekarang menggunakan yang namanya pad. Nih pad. Ya. Pad. Ini kita buka dulu, double klik, oke. Kita gunakan pad. Lalu di sini ada create new pad. Oke, create new pad. Ya. Setelah Anda create new pad, Anda pakai kita nyebrang ya ke toolbox, kita nyebrang ke toolbox ini. Ya, kita nyebrang ke toolbox ini, Anda pakai yang namanya pen tool. Ya, Anda gunakan yang namanya pen tool. Oke, setelah Anda gunakan pen tool ini tinggal Anda klik saja. Ya, areanya.
Oke, saya ulangi dari awal. Ya, saya ulangi dari awal. Jadi, awalnya seperti ini, ya. Ya, akan saya ulangi dari awal. Anda buka mobil, ya, Anda buka mobil. Ini saya tutup aja supaya Anda tidak terpecah konsentrasinya ke sini. Anda buka mobil, lalu masuk ke pad sebelum itu ini Anda buka dulu, klik 2 kali, lalu pad. Nah, ya kan? Anda buka pad. Setelah itu new pad. Oke. Setelah Anda new pad, di sini Anda sudah tidak perlu memperhatikan ini ya. Tidak usah, Anda langsung fokus ke pen tool. Nah, ke pen tool ini Anda besarkan saja supaya lebih mudah nih. Oke. Nah, di pen tool ini baru Anda klik. Ya, Anda arsir area atau bagian-bagian yang ingin Anda pakai. Oke. Sama seperti brush tool, tetapi kita di sini menggunakan titik-titik atau kita menggunakan seperti bagian objek ya. Nah, jadi seperti ini, Anda bisa melihat. Tekniknya kalau Anda ingin lebih rapi, silakan Anda perbesar saja, Anda kontrol plus aja gambarnya. Nanti ketika gambar itu semakin besar, Anda akan semakin rapi, dan ketika dikecilkan itu akan cukup bagus hasilnya. Oke, saya akan arsir sampai ke semua mobil. Anda boleh sambil minum. Sampai menunggu kita di sini. Intinya di sini adalah, selain Anda ingat cara yang saya praktekkan, Anda harus paham. Anda harus paham dalam penggunaan tool. Ya, dalam penggunaan tool. Oke, saya klik di sini. Oke, Anda memang harus teliti juga di sini, jangan sampai Anda salah. Ketika Anda salah, Anda bisa menekan Ctrl Z atau Anda bisa undo. Oke.
Ini hampir selesai. Ini bisa dipakai saat Anda ingin memanipulasi sebuah image ya. Image apapun itu, ya mungkin Anda mau mencoba gambar seorang artis, lalu Anda arsir area yang ingin Anda pakai mungkin wajahnya atau busananya Anda ingin pakai, Anda tinggal arsir aja areanya. Nah, di sini nih sudah hampir selesai. Nah, pastikan dia kembali ke titik, nah Anda lihat nih, ke titik awal. Nah, seperti ini. Pastikan dia kembali ke titik awal. Kalau tidak Anda kembalikan ke titik awal, nggak akan selesai. Ya, dia tidak akan mengarsir. Kalau sudah seperti ini, Anda klik kanan saja di sini. Ya, kalau Anda sudah mengarsir semua mobil atau semua area, Anda tinggal klik kanan di sini. Ya, Anda tinggal klik kanan. Lalu make selection. Oke, ya saya ulangi. Ketika Anda sudah mengarsir semua, ya, atau tips dari saya, kalau Anda sudah mengarsir semua atau Anda sudah melakukan hal apapun, tugas apapun, silakan di-save terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, mati lampu, laptopnya ngehang dan sebagainya, itu Anda sudah punya backup-nya, ya. Ini kan sayang sekali ketika Anda sudah membuat, lalu tiba-tiba laptop Anda trouble atau listrik Anda mati, sedangkan laptop Anda baterainya drop. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, Anda klik kanan di sini, lalu make selection. Oke saja di sini. Anda bisa perhatikan. Ya, Anda bisa perhatikan di situ area yang tadinya diseleksi, dia akan terarsir oleh gambar hasil dari pet. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, enak mana, Pak? Antara mesh atau menggunakan pet? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab, kalau sekiranya bendanya itu terkesan kaku, seperti mobil, ya motor, ya benda-benda mati seperti itu, saya sarankan Anda menggunakan pet. Ya, Anda menggunakan pet. Tetapi kalau Anda ingin menyeleksi manusia atau yang lebih detail sekali, saya sarankan menggunakan brush. Ya. Nah, ini kalau sudah, ini tadi hasil. Oke, ini tinggal Anda, ini move tool, tinggal Anda tarik aja nih. Oke, ini sudah tidak terpakai, Anda close saja. Ya, nah, kita sudah ada 2 mobil di sini nih, ya. Oke, kita sudah ada dua mobil. Kalau ingin Anda balikkan mobilnya, contohnya di sini, ya, Anda bisa masuk ke image,
Ya, Anda bisa masuk ke image, lalu Anda bisa rotate. Maaf, edit, transform, Anda rotate aja di sini. Ya, horizontal. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau ingin seperti itu, ya. Kalau ingin seperti itu, ya, hasilnya rapi mana sama, tergantung individunya bagaimana dia menyeleksi mobilnya. Oke, karena yang baru datang adalah ini yang brush. Saya kembalikan ke layar sini, Anda perhatikan. Tadi kan ke pad, kita ke layar. Yang brush ini saya delete aja nih. Oke, saya pakai yang ini contohnya. Ya, saya pakai yang ini. Nah, ya, saya pakai yang ini. Oke, ya, saya pakai yang ini. Nah, ini ya kalau sudah Anda tinggal masukkan bahan yang lain. Ini tinggal Anda klik, Anda dragging menggunakan move tool, jangan lupa. Anda gunakan move tool, Anda klik, Anda dragging saja sampai sini. Ini sudah tidak perlu Anda close. Ya. Tidak perlu Anda close, lalu Anda ya, ini Anda letakkan di sini mungkin. Nah, ya. Oke. Lalu ini ya, ini Anda klik taruh sini. Gambar biru ini tidak perlu Anda close juga. Nah, ini Anda besarkan aja nih. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, kenapa mobilnya tidak terlihat? Silakan, ada yang bisa? Kenapa mobilnya tidak terlihat? Oke, ya. Karena layar mobil ada di paling bawah. Kita harus taruh ke atas. Nah, ya. Nah, ini kita berikan variasi nih, yang layar yang biru-biru ini. Ya, biru-biru ini saya berikan variasi. Saya namanya blending mode. Ya. Blending mode saya ganti overlay. Oh, maaf. Yang saya blending mode adalah yang biru ini, saya ganti overlay. Nah, ya. Layar matanya ini saya besarkan. Oke. Ya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, lalu kita bisa memberikan variasi yang lain. Ya, kita bisa memberikan variasi yang lain. Anda lihat di sini. Nah, ini ada ruler. Ruler ini cara mengaktifkannya adalah Ctrl R. Ya, kalau nggak ada, Anda bisa Ctrl R. Nah, di sini Anda bisa tarik garis seperti ini. Ya, Anda bisa tarik garis seperti ini. Sama dengan ini. Anda bisa tarik garis. Oke. Kalau sudah Anda membuat garis seperti ini, Anda buat layar baru. Klik di sini.
Create a new layer. Create a new layer ini taruh di paling atas sendiri. Nah, ya pastikan Anda aktif di layer kelima. Lalu setelah itu kita berikan garis ini. Pastikan kalau garisnya secara tegak, ya, secara vertikal ya Anda gunakan ini cara vertikal, lalu Anda klik di sini. Klik, Shift pada keyboard Anda tekan. Klik, klik, ya. Lalu di sini gantian, ya, yang horizontal, klik, Shift, ya. Anda lihat di sini. Kalau Anda lupa menekan Shift, hasilnya akan seperti ini ya. Tadi saya lupa. Jadi harus Anda tekan Shift-nya supaya arsirnya ini tidak hilang. Nah, seperti ini. Kalau sudah Anda klik kanan. Nah, Anda klik kanan. Lalu Anda pilih stroke. Ya, warna merah juga oke. Oke. Nah, untuk menghilangkan arsiran ini Anda Ctrl D. Nah, ini tinggal Anda hilangkan semua nih. Bagian yang tidak perlu. Nah, ya. Bagian tidak perlu Anda hilangkan. Lalu Anda gunakan brush. Oke, Anda besarkan saja di sini. Pilih nomor 17. Anda atur sedikit lebih kecil. Kasih warna. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Ya, seperti ini. Tapi di sini ya kita akan menghilangkan bagian yang tidak perlu. Ya, kita akan menghilangkan bagian yang tidak perlu. Yaitu menghilangkan garis ini. Nah, kita gunakan brush tool. Layer mesh. Oke. Pastikan warna hitam. Cari yang nomor 17 ya supaya tepinya samar. Ya, ini sebenarnya bukan nomor ya, tetapi variasi dari brush. Oke, kalau sudah Anda tinggal gosok saja di sini. Ya. Jadi seolah-olah nah, ya. Tinggal gosok area. Oke. Oke, Anda tinggal gosok areanya. Nah, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal Anda berikan teks sesuka Anda. Ya, Anda tinggal berikan teks sesuka Anda, tinggal nantinya Anda masukkan. Ya, contohnya di sini saya berikan teks steko motif. Oke. Saya kecilkan. Besar kecil ini silakan sesuai dengan Anda, ya sesuai dengan selera Anda. Oke. Lalu di sini bisa Anda berikan, ya, bisa Anda berikan layer style, blending option. Bisa Anda lihat di sini. Nah, ini Anda berikan emboss. Nah, seperti ini. Ya, Anda berikan emboss. Ya, jadi seperti itu. Atau Anda bisa buat blur. Ya. Jadi ini ada
duplikat terlebih dahulu. Jadi Anda klik kanan, duplikat layer. Oke. Ya, lalu Anda bisa buat blur, filter, masuk menu bar, filter, Anda buat blur. Ya. Anda cari yang motion blur. Oke. Nah, ya, blurnya ini bisa Anda cek. Nah, oke nggak? Ya. Oke, kalau sudah blurnya sudah sesuai dengan keinginan Anda oke. Ya, jadi yang di blur ini yang copy nih, ya. Yang copy nih hasil di blur. Nah, ini stick motifnya kalau masih tetap ingin Anda berikan layer style ya masih bisa. Jadi nanti Anda buat sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Jadi seperti itu. Tapi ingat, desainnya jangan sampai Anda bikin lebih gitu, jangan ya. Jadi pastikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan dibuat yang aneh-aneh atau terlalu lebih. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini mungkin ya ini bisa Anda atur juga ya warnanya atau multiply, normal dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda atur. Ya, Anda bebas mengaturnya. Kalau sudah Anda oke saja di sini. Nah, ya. Ini bisa Anda simpan dengan file header ya. Nah, PSD berarti dia akan menyimpan dalam bentuk Photoshop. Kalau Anda ingin simpan dalam bentuk JPEG, ya tinggal Anda ganti di sini formatnya ada ganti JPEG, JPG, save. Ya, oke. Jadi sudah ada hasilnya tampil di sini, ya di header tadi. Latihan header mobile. Nah, hasilnya sudah jadi. Ya. Jadi, oke. Anda silahkan mencoba. Bahannya nanti akan saya kirimkan juga ke dalam syakat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.